ketika orang menggunakan BPJS. Katakan katanya bahwa kalau yang menggunakan BPJS itu dapat perlakuan kurang bagus daripada ini, artinya informasi yang kita ikut dari masyarakat, dari mereka yang membayar umum. Dan kemudian juga obat-obatnya atau intensitas pemeriksaan oleh dokter, pokoknya dia punya standar pelayanan tidak bagus lah. Mungkin ini bisa diluruskan. Baik, terkait dengan pelayanan ke rumah sakit, artinya sebenarnya kita pelayanan itu untuk alur dan segala sesuatunya itu sama di seluruh Indonesia. Nah, cuman kan nanti kita melihat ada penyedia layanan di sana. Nah, kalau terkait dengan alur itu nanti sebelum peserta, ya kita bicaranya peserta BPJS karena ini terkait dengan BPJS Kesehatan. Sebelum peserta ke rumah sakit, itu peserta kan di rumah sakit ini dia adalah vaskes 2, artinya ada vaskes tingkat pertama yang seharusnya bisa melayani peserta-peserta ini. Jadi setiap peserta itu dia terdaftar di vaskes tingkat pertama, baik dokter praktek, klinik maupun puskesmas. Jadi peserta itu seharusnya datang dulu ke vaskes tingkat pertamanya. Apabila memang nanti tidak bisa dilayani di vaskes tingkat pertama, itu akan dirujuk ke rumah sakit. Artinya sesuai dengan indikasi medisnya, dokter di vaskes tingkat pertama melakukan pemeriksaan, nanti dia dirujuk ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu pada saat dirujuk nanti ada surat rujukannya, sehingga nanti pada saat diterima di poli di rumah sakit itu sudah ada surat rujukannya, artinya benar dia sudah berkunjung dan sudah dilakukan pemeriksaan di vaskes tingkat pertama dan juga ada di bawah surat rujukannya. Nah, untuk surat rujukan juga ini kita sudah bisa online. Kemudian nanti dilakukan pemeriksaan di poli, itu untuk rawat jalannya. Kemudian juga kalau di rumah sakit nanti dia bisa masuk melalui UGD kalau dia emergensi, artinya tidak perlu datang ke vaskes tingkat pertama. Kalau misalnya dia dalam keadaan emergensi, nanti dia masuk lewat UGD rumah sakit. Nah, kemudian kalau misalnya yang rawat inap juga sama. Nanti biasanya dia kalau sudah berkunjung ke vaskes tingkat pertamanya, nanti dia dirujuk ke vaskes tingkat pertamanya. Artinya sebenarnya pelayanannya itu sama, tidak ada perbedaannya. Terkait dengan pembayaran untuk misalnya obat kosong atau apa, itu kita membayarnya di rumah sakit itu sudah paket. Artinya dia masuk untuk diagnosa tertentu, misalnya dia ada untuk paket pembayarannya masing-masing diagnosa. Jadi di dalamnya itu sudah termasuk sudah termasuk jasa dokter, kemudian obat, pemeriksaan lab penunjang. Jadi kalau misalnya ada kendala atau seperti apa, nanti bisa disampaikan saja ke kami untuk nanti kita bisa melakukan penelusuran atau kita cross check. Mungkin dari Pak Roy ada yang ingin ditambahkan, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Roy Yusuf Muhammad. Saya di sini selaku Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan. Biasanya kalau di vaskes itu rumah sakit. Jadi bidang saya memegang lakukan dari rumah sakit dan juga kerjasamanya. Kalau terkait dengan pelayanan yang berbeda ya dari pasien umum, atau di sini biasanya bahasanya diskriminasi. Betul. Sebetulnya tidak ada untuk pelayanan yang diskriminasi itu tidak ada. Secara di undang-undang pun juga diminta, di dalam undang-undang itu diminta bahwa pelayanan BPJS itu ataupun JKM itu tidak boleh ada diskriminasi. Artinya pemberian pelayanan baik itu BPJS umum ataupun asuransi yang lain itu harusnya sama. Kenapa kok sama? Dari cara pemberian info saja. Semuanya kan pasti sama, pakai advokat, kemudian ditusuk di vena, lalu dikasih infus. Infusnya juga sama, harusnya tidak ada diskriminasi. Ya. Kalau misalnya sampai ada diskriminasi, tentu saja masyarakat mungkin bisa mengadu ya. Mengadunya tentu saja kita di sini ada PITP, petugas untuk informasi penanganan pengaduan. Itu ada baik dari rumah sakit maupun BPJS juga ada. Jadi masyarakat baik mau mengeluh atau mau bertanya tentang informasi dan lain-lain bisa lewat sana. Tapi kalau untuk diskriminasi itu tidak ada, karena pemberian pelayanan itu mulai dari
anamnesa, ketika pasien masuk dilakukan pemeriksaan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab dan semuanya itu sama, baik yang BPJS, JKN, umum ataupun asuransi itu sama. Kemudian terkait dengan tarif tadi yang disampaikan oleh Ibu Desi tadi, tarif tadi itu memang ada yang namanya tarif paket nasi biji. Memang tarifnya itu sudah ada dari Kementerian Kesehatan, itu memang sudah ada. Jadi ketika diagnosa ini dengan tindakan seperti ini itu sudah ada harganya. Itu. Jadi kalau misalnya sampai ada rasa diskriminasi sepertinya tidak ada, ya? Tidak ada, karena semuanya sudah standar. Lagi pula juga pasti teman-teman tenaga kesehatan itu ketika memberikan pelayanan kepada pasien pasti semuanya sesuai dengan SOP. Gimana Bu? Ya, seperti tadi mungkin sudah saya jelaskan dulu ya terkait alurnya. Artinya kalau ini terlepas dulu dari dia menunggak atau tidak. Seharusnya kalau misalnya dia ke rumah sakit langsung, artinya kan itu kalau misalnya dia tidak dalam kondisi emergensi, berarti kan dia harusnya mengunjungi dulu fase tingkat pertamanya. Ya. Nah, ini posisinya misalnya dia sebagai peserta mandiri ya, yang menunggak, yang sudah lama tidak melakukan pembayaran. Itu sebenarnya kalau misalnya dia mau ditanggung di kelas 3, kan kalau peserta mandiri dia ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Selama peserta mandiri kelas 1 dan kelas 2 ini dia mau ditanggung di kelas 3, itu nanti bisa dialihkan ke program EKTP. Nah, itu tetap nanti dari rumah sakit juga bisa melaporkan untuk pengalihan, nanti itu dialihkan, dia bisa langsung aktif. Untuk tunggakan yang sebelumnya itu tetap menjadi hutang, tetapi tidak perlu dilunasi pada saat itu. Cuman dia menjadi hutang yang memang masyarakat punya kewajiban untuk tetap melakukan pembayaran, tetapi tidak harus dibayar dulu. Mungkin persepsinya itu yang sering berbeda, atau mungkin isu yang beredar itu seringnya seperti itu, terkait kewajiban untuk membayar dulu baru bisa diaktifkan dan akhirnya tidak bisa dilayani. Nah, sebenarnya itu bisa dialihkan dulu, nanti kartunya langsung aktif, bisa dilayani, walaupun memang tunggakan yang lama itu tetap ada. Artinya tunggakan itu karena hutang sebelumnya dia tetap melekat pada peserta itu, tetapi tidak perlu dilunasi pada saat itu. Nanti kalau misalnya pesertanya punya uang atau ada penghasilan yang lebih, nanti bisa dilakukan pembayaran. Tetapi kalau misalnya juga tidak bisa dilakukan pada saat dalam waktu dekat ini, tidak apa-apa, nanti cuma hutangnya tetap tercatat saja. Artinya tidak ada kendala selama dia mau dialihkan untuk kelas 3 dengan program EKTP, itu bisa langsung dialihkan. Jadi kalau misalnya mungkin ada tidak dilayani atau seperti apa, sebenarnya itu tidak. Tapi mungkin karena penyampaian informasinya yang kurang dan pemahamannya yang tidak sama, itu mungkin akhirnya menjadi kendala yang nanti mungkin tiba-tiba tidak bisa dilayani atau tidak bisa dialihkan atau harus dilunasi dulu. Lalu satu lagi, ini kan kaitan dengan penagihan ini kan masih tetap berjalan ya, ada sejumlah peserta BPJS yang sudah tidak bayar, tapi tagihannya tetap jalan sampai sekarang gitu. Itu bagaimana? Untuk peserta mandiri ya. Jadi kalau untuk peserta mandiri itu untuk peserta yang mandiri posisinya misalnya sekarang sudah non-aktif karena sudah tidak bisa lagi melakukan pembayaran. Nah, di kami itu untuk tunggakan iuran yang akhirnya nanti jadi tunggakan itu hanya terhitung selama 24 bulan, 2 tahun. Plus 1 bulan berjalan kalau misalnya dia ingin lakukan pembayaran. Artinya kalau misalnya dia terdaftar BPJS ini kan dari 2014 ya. Artinya kalau dia terdaftar mandiri dari 2014 sampai saat ini kan berarti itu sudah berapa tahun tuh. Nah, tapi dihitungnya tuh 2 tahun saja. 2 tahun sisanya diputihkan. Oh gitu. Nah, jadi masing-masing peserta kalau misalnya sudah lewat, dia menunggak misalnya sudah 4 tahun, tunggakannya yang terhitung 2 tahun saja. Tetapi kalau misalnya saat ini ada yang menunggak tapi misalnya baru 8 bulan. Nah, itu otomatis kalau dia tidak dialihkan atau dia juga
tidak melapor untuk ikut program EKTP, berarti tunggakannya akan tetap jalan. Tetap jalan ya. Oke. Oke. Sementara mungkin walaupun banyak yang menunggak atau sudah dialihkan, nah untuk peserta-peserta yang menunggak ini kami memiliki kewajiban untuk melakukan penagihan. Ya. Nah mungkin itu juga kami melakukan penagihan itu teman-teman yang bertugas khusus sebagai telecollecting, artinya melakukan telepon ke peserta-peserta yang menunggak. Kemudian juga ada SMS melalui WA Blast ya. WA Blast itu juga terkait dengan menginformasikan tunggakan, sama juga tadi yang menelpon menginformasi tunggakan, dan kami ada kader yang memang memiliki tugas untuk mengkolek iuran. Nah artinya walaupun sebenarnya sudah ditanggung Pemda ataupun mungkin masih ada yang mandiri yang belum dialihkan tapi menunggak, itu tetap menjadi kewajiban kami untuk melakukan penagihan dan menginformasikan tagihan. Tetapi kalau misalnya memang saat ini mengikuti program Pemda ya tidak dibayar juga pada saat ini tidak apa-apa. Artinya kami tetap melakukan kewajiban kami dan tugas kami untuk menginformasikan tunggakan kepada peserta. Jadi kalau misalnya peserta mungkin bilang ini kita sudah dialihkan EKTP kok masih ada yang telepon. Mungkin itu karena dia masih masuk data-data yang menunggak, sehingga kalau untuk WA Blast sendiri itu langsung dari kantor pusat. Jadi itu bukan juga memaksa untuk harus membayar, itu hanya sekedar pemberitahuan kalau ada tunggakan sejumlah ini atas nama ini. Kalau untuk menghentikan ada caranya tidak? Untuk menghentikan apa? Tagihan itu. Bukan maksudnya SMS-nya itu. Iya, SMS menghentikan SMS-nya itu, tagihan itu. Kalau untuk SMS sementara memang kita karena kewajiban kami itu diatur juga di Perpres, kita tetap harus melakukan memberikan informasi tunggakannya peserta. Jadi perkara peserta itu memang mau bayar atau tidak, sanggup atau tidak, itu kita tetap harus menyampaikan informasi itu. Sudah tugasnya kami sebagai badan penyelenggara untuk jaminan kesehatan. Betul kan? Dari teman-teman ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya mungkin kalau terkait dengan tunggakan tadi itu, jadi mungkin secara singkatnya ya intinya ketika pasien ataupun peserta itu punya tunggakan misalnya dari Januari sampai dengan Mei, nah, di bulan Juninya dia beralih ke EKTP. Nah tunggakannya dia sementara stop sampai dengan bulan Mei. Bulan Juninya dia sudah ikut EKTP. Nah, tapi yang dari tunggakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei ini itu dia masih tercatat sebagai hutang. Nah, kewajiban kami adalah menyampaikan kepada peserta bahwa peserta masih memiliki tanggungan untuk dibayarkan sejumlah sekian. Tapi itu tidak serta-merta, oh ya harus sekarang, oh harus besok, oh harus lusa. Jadi ketika peserta ataupun pasien itu sudah memiliki rezeki yang lebih, bisa dibayarkan. Dan kami juga ada program rehab, artinya pembayaran yang bertahap, misalnya dicicil. Seperti itu. Jadi nggak serta-merta tagihan dari Januari sampai Mei, misalnya 500.000, harus saat itu juga dibayar 500.000. Tidak. Kita bisa melakukan pembayaran secara bertahap. Seperti itu. Kemudian juga apakah kalau misalnya pasien yang memiliki tunggakan itu tidak bisa dilayani di rumah sakit. Nah kalau kata tidak bisa dilayani ini juga kita harus perlu telaah lagi ya. Kalau secara undang-undang untuk rumah sakit, kemudian vaskes primer seperti puskesmas klinik itu tidak diperbolehkan untuk menolak pasien. Artinya kalau misalnya tidak dilayani itu berarti salah. Artinya salah adalah rumah sakit melanggar ataupun vaskes lainnya melanggar undang-undang. Tapi kalau misalnya dia menunggak dan tidak dijamin tapi dia dilayani, nah itu yang benar. Karena seharusnya ketika pasien datang, entah itu dia menunggak atau tidak, apakah dia BPJS atau umum ataupun asuransi yang lain, itu tetap harus wajib dilayani. Tapi perkaranya adalah dijamin atau tidak. Nah itu nanti beda hal dengan tidak dilayani. Karena kalau misalnya tidak dilayani berarti vaskesnya menolak. Nah, jadi bahasanya seperti itu harus kita pahami bersama. Kalau misalnya menunggak,
bukan tidak dilayani tapi tidak dijamin. Ya. Tidak punya KIS bukannya tidak dilayani tapi tidak dijamin, seperti itu. Tapi kalau misalnya punya KIS, punya kartu KIS, kemudian ada tunggakan, lalu mau dialihkan ke EKTP, ya itu bisa. Kami di sini koordinasinya cukup intens ya, baik dengan dinas kesehatan, dengan Vaskes, baik itu rumah sakit ataupun puskesmas ataupun klinik-klinik yang berpraktek. Jadi untuk melayani pasien ini kami juga berupaya gimana caranya kita membangun jaringan yang bisa melayani pasien ini dengan waktu yang efektif dan efisien. Jadi ketika pasien hari ini minta dialihkan ke KTP, ya itu sebisa mungkin kita bisa handle itu dalam waktu 1/24 jam. Sebisa mungkin. Nah, dipenuhi seperti itu. Mungkin Untuk update data ya, artinya data kunjungan itu misalnya kan kita ada terbagi dua tadi ya, Vaskes primer dan Vaskes tersier. Artinya ada Vaskes tingkat pertama dan Vaskes tingkat kedua. Nah, untuk Vaskes tingkat pertama sendiri seperti dokter praktek, klinik, dan puskesmas itu kita ada aplikasi, namanya aplikasi Piker. Di aplikasi Piker ini dia merekam semua transaksi peserta yang berkunjung. Artinya setiap peserta berkunjung itu nanti teman-teman di Vaskes akan melakukan pengentrian dan data itu tersimpan sebagai data kunjungan di Vaskes tersebut. Setiap bulannya data itu update, bahkan perharinya update. Ada kunjungan berapa, kemudian yang dirujuk ke rumah sakit berapa, diagnosanya apa saja, yang dilayani apa, semuanya ada, termasuk ya kondisi kesehatan dari pasien-pasien itu semuanya ada. Kemudian di rumah sakit juga sama, kita ada aplikasi Vclaim. Di situ juga nanti tercatat, artinya tersimpan data-data berapa kunjungan di rumah sakit dan berapa kunjungan yang mungkin juga di rumah sakit itu tidak bisa selesai sehingga misalnya harus dirujuk ke Kupang atau ke wilayah lain. Semuanya di kita datanya lengkap karena tersimpan semua di aplikasi, terekam di aplikasi baik di primer maupun di rujukan. Oh gitu ya. Jadi ada aplikasinya yang publik bisa mengakses itu ya? Kalau publik nggak bisa. Nggak bisa ya? Yang mengakses adalah dari masing-masing fasilitas kesehatan. Jadi dia memiliki hak akses dari masing-masing vaskes tersebut. Jadi usernya juga berbeda. Misalnya antara puskesmas A dan puskesmas B itu juga berbeda. Jadi yang mengakses hanya internal dari fasilitas kesehatan tersebut. Oke.